Para Tocin yang terkasih, sebelum saya membawakan Cangtau, terimalah terlebih dahulu salam penugiman kita bahwa hanya kebajikanlah tian Tuhan berkenan. Waite Tungtien Sancai. Tema Cangtau kali ini adalah peran perempuan Konghucu di era kemerdekaan. Bicara tentang perempuan sungguh tak akan ada habisnya. Tergantung kita mau lihat peran perempuan dari sudut pandang yang mana. Ada yang dari politik, pendidikan, sejarah, dan lain-lainnya. Kalau kita berbicara tentang sudut pandang sejarah, kita bisa belajar dari pahlawan-pahlawan wanita terdahulu. Contohnya seperti Ibu Cut Nyadin yang berasal dari Aceh. Pada waktu itu beliau memimpin sebuah peperangan melawan penjajah. Kalau dari sudut pandang pendidikan, ada Ibu Dewi Sartika yang berasal dari kota Bandung yang mendirikan sekolah pertama di Indonesia. Dan juga ada Ibu Raden Ajeng Kartini yang berperan aktif dalam kesetaraan gender dan hak-hak perempuan pada zamannya. Karena pada zaman Raden Ajeng Kartini, perempuan tidak dapat mengenyam pendidikan. Yang mengenyam pendidikan hanyalah orang-orang yang high class, sedangkan orang-orang yang di bawah yang tak punya uang atau miskin itu tidak bisa mengenyam pendidikan pada saat tersebut. Sungguh sangat menyedihkan. Sungguh berbahagia kita sebagai perempuan yang hidup di zaman era kemerdekaan ini, karena kita tidak lagi didiskriminasi maupun susah-susah melawan penjajah. Terbukti dengan adanya profesi-profesi sekarang yang dahulunya dimonopoli oleh kaum lelaki, sekarang sudah bisa dijawab oleh kaum perempuan. Contohnya seperti dokter, polisi, arsitek, astronot, maupun tukang ojek sekalipun. Sungguh sangat membanggakan nanti. Ya, perempuan adalah tiang negara. Negara akan kokoh jika tiangnya kokoh. Lalu bagaimana peran perempuan Konghucu di dalam mengisi kemerdekaan ini? Marilah kita buka kitab sisuk kita yang terdapat pada Tengah Sempurna, bab 28 pasal yang kelima. Maka seorang kungcu itu segenap gerakannya turun-temurun akan menjadi jalan suci bagi dunia. Perbuatannya turun-temurun akan menjadi contoh hukum di dunia, dan kata-katanya turun-temurun akan menjadi pedoman bagi dunia. Maka yang jauh akan mengharapkan dan yang dekat tidak merasa jemu. Banyak hal yang dapat dilakukan perempuan dalam mengisi kemerdekaan ini. Seperti ayat tersebut, tanpa kita sadari dalam mendidik anak pun kita sudah mengisi kemerdekaan ini. Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Ibu-ibu dituntut untuk bisa menjadi guru untuk anak-anaknya. Baik itu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, budi pekerti, juga ajaran agama tentunya. Tidak hanya itu saja, kita pun bisa ikut berperan aktif di dalam acara keagamaan atau acara sosial yang dibuat pemerintah. Bahkan hal kecil yang tidak kita sadarin pun kita sudah mengisi kemerdekaan ini. Contohnya seperti memakai produk dalam negeri. Dengan kita memakai produk dalam negeri, kita sudah ikut serta memajukan Indonesia. Lagi kalau kita bisa mempromosikannya ke teman-teman, sanak keluarga, bahkan ke luar negeri. Itu sudah sangat membantu pemerintahan. Karena mengisi kemerdekaan tidak harus berkecimpung di kursi pemerintahan. Seperti yang terdapat pada Sabda Suci Jilid 2 pasal ke-21. Ada orang bertanya kepada Nabi Kongcu, "Mengapa guru tidak memangku jabatan?" Nabi menjawab, "Di dalam suking tertulis, berbaktilah dan mengasihi saudara-saudara. Ini sudah berarti membantu pemerintahan. Mengapa harus memangku jabatan baru dinamai membantu pemerintah?" Jadi untuk ibu-ibu yang berumah tangga, yang tidak bekerja, jangan berkecil hati menganggap kita tidak dapat membantu pemerintah dalam mengisi kemerdekaan ini. Pun kita di rumah saja, kita sudah bisa dapat dikatakan mengisi kemerdekaan dengan lebih mencintai produk-produk Indonesia. Demikianlah Cangtau yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan juga para Tocin sekalian. Akhir kata, terimalah kembali salam penugiman kita bahwa hanya kebajikanlah tian Tuhan berkenan. Waite Tungtien Sancai.